Saat ini kita sudah bersama dengan Bupati ND Bapak Jafar Ahmad. Selamat pagi Pak Jafar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jafar. Ada 18 orang saudara-saudari kita yang turun dari KM Lambelu. Mereka ini sudah dijemput oleh pemerintah Kabupaten ND? Bukan 18, tapi ada 29 orang. Ada 29 bahkan kita ya? penumpang Lambelu. Iya, Tadi ini malam kita sudah kirim dengan Kodim anak ND. Sekarang ternyata 29 orang. Terpaksa kita lagi kerahkan satu truk lagi dari Jawa Timur untuk ke Sika, Pelabuhan Naumere, kita jemput teman-teman kita yang dari ND itu. awalnya terima Saya kabar jemput. 18 saja begitu? Ada penambahan sampai 29? 29 orang. Memang 29 orang dan armada kita tidak cukup sampai ada penambahan Ya lagi? cukup. Tadinya kita pikir 8-19 orang, kirim satu truk tadi malam posisinya. Sampai sana setelah dicek ternyata 29 orang. Terpaksa mereka tunggu tuh kiriman satu truk lagi dari kita ke arah Jawa Timur aja biar dekat. Sedang kita usahakan untuk menuju ke sana. Oke. Seperti itu. Mereka sudah sampai di Maumere atau di mana ini posisinya Pak Bupati? Sudah di Maumere, sudah di daratan Maumere mereka. Oke. Lalu bagaimana penanganannya? Mereka akan langsung dibawa ke kota ND? Mereka dibawa ke sini terus masuk ke Stadion Marilonga dulu. Kita siapkan di sana, isolasi sementara dulu. Kita cek dulu, nanti tim kita akan cek sempat dilakukan di atas kapal Lambelu itu. Pakai tes cepat. Kalau ada indikasi beberapa orang langsung ke rumah sakit untuk dikarantina rumah sakit. Ada untuk Yang lain tetap di Marilonga Oke. selama 14 hari. Hasil rapid test itu menyatakan ada warga kita yang terindikasi positif, Pak Bupati? Belum ada. Oke. Belum. Tes di Belu kita belum ada. Tapi kita wajib ada pencegahan secara Belu, kita lokalisir dulu. Semua penumpang Belu kita lokalisir. Oke. Di Stadion Marilonga? Ya, nanti kita dari sana kita sudah siap. Saya sedang menulis di Marilonga ini, saya mau periksa seluruh kesiapannya. Oke. Untuk dari Marilonga. Jadi tahapan pertama Pak Bupati adalah mereka begitu tiba langsung dibawa ke Stadion Marilonga, lalu akan diperiksa dulu observasi awal. Ketika ada yang positif akan dibawa ke rumah sakit begitu? Ya betul, rumah sakit kita sudah siap. Nah kita sebagai rujukan kita sudah siap dengan kelengkapan kita, jadi masyarakat tidak usah panik. Pemerintah dengan protokolernya sudah ada jalur yang masing-masing. Oke, jadi kalau petugas medis kita beberapa waktu lalu tertampak di gambar, kemudian di video-video ini belum menggunakan APD yang lengkap. Kali ini bagaimana Pak Bupati? Apakah sudah dilengkapi? Sekarang gitu? sudah, walaupun belum lengkap benar, saya katakan, tapi dari provinsi sudah ada, alat sudah ada, sumbangan masyarakat pun sudah ada di kita. Jadi alhamdulillah puji Tuhan, sekarang dalam tahap awal ini kita sudah bisa menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap ya. Pak Bupati, dari 29 orang ini Pak Bupati terima datanya berapa laki-laki, berapa perempuan, ada anak-anak juga yang ikut? Nah ini yang saya tahu, saya cuma jumlah orang, nanti saya cek lagi. Oke, baik. Orang jiwanya aja kita penting. Iya, jadi mereka posisinya sudah OTW ke ND, sudah dalam perjalanan atau masih di Sika sekarang Pak? Masih di Sika, menunggu satu kendaraan lagi. Sebab teman-teman di sana kan tidak mau antar. Kita jemput, karena ada warga kita. Siapa yang menjemput, pejabat kita yang ikut menjemput ke Kabupaten Sika? Pejabat kita ada dari unsur dari teman-teman Forkopi dari Polres, dari Perhubungan, dari semua tim tugas. Dari unsur Polri ada, unsur dari unsur Satpol PP ada, unsur Perhubungan ada. Oke, baik. Pak Bupati, kalau misalnya ada masyarakat ini sudah pasti ada kontroversi untuk menerima atau tidaknya begitu. Apa alasan Pak Bupati untuk tetap menerima mereka datang ke ND, Pak Bupati? Pertama, mereka keluarga kita dulu, kemanusiaan. Kedua, semua tertutup positif, belum kita tes. Nah, kalau masuk dulu itu kemanusiaan, kita masuk ke sini dulu, dan kita tidak pernah
status berskala besar atau lockdown, tidak. Terima, tapi pemerintah siap terketat dengan penjagaan keamanan dan sesuai prosedur yang berlaku. Setiap titik kita ada. Oh, nanti kan di kabupaten ada, di desa pun ada karantina desanya. Kalau mereka ke desa, pasti di desa jadi ada tempat lagi karantina. Seluruh tempat itu, desa, kelurahan itu, masing-masing Pak Camat, Pak Lurah, kita instruksikan tidak boleh meninggalkan tempat. Pantau terus teman-teman kita yang baru datang. Ya. Pak Bupati, di beberapa daerah ini kan ada stigma-stigma yang kurang baik terhadap orang-orang yang pemudik ini yang baru datang, apalagi yang dari zona merah gitu ya. Di beberapa daerah juga ada terjadi konflik horizontal ini. Bagaimana untuk mencegahnya? Arahan himbauan dari Pak Bupati? Kepada masyarakat, sekali lagi percayakan kepada pemerintah. Kita pasti berbuat terbaik untuk kita. Tidak mungkin kita menyepelekan hal begitu. Tapi kita juga memperhatikan teman-teman kita. Itu dilematis, memang betul. Tapi pemerintah sambil sikap. Semua kita ikuti prosedur dulu. Ketika udah skala besar, udah tidak bisa, kita harus ambil sikap. Seperti Jakarta sekarang, dia sudah PSBB. Sudah ada keputusan menterinya. Oke, kita nanti tidak akan boleh segala mengusulkan macam juga. lagi. Nanti tahap itu kita akan lalui. Tahap ini kita masih ini belum tes dulu, kita tes semua teman-teman yang baru datang dulu. Nah, kita kan sudah himbau mereka yang pulang. Kalau pulang, ya kita karantina di Marilua, kita cari tempatnya lagi. Ada teman kemarin ada hotel mau disewa, kita sewa. Tapi Wajib diskon, saya bilang itu. Kita sudah ada yang penjajakan dengan pengusaha hotel di Ende ini. Ada yang nyanggupin hotel disiapkan untuk karantina. Puji Tuhan, alhamdulillah, kita sewa. Iya. Jadi Pak Bupati, ini kan posisi dilematis karena pemerintah pusat tidak tegas dalam Tegas, ini ya. betul. Akhirnya pemerintah kabupaten yang akhirnya harus menangani ini. Pak Bupati kecewa dengan pemerintah pusat? Tidak, ini kan negara NKRI ini. Kalau kita pusatkan di sana, mungkin ada segala macam pusat, kita juga tanggung jawab juga. Ini membagi beban ini. Saya tidak kecewa. Saya tidak kecewa, tapi kita harus siap. Nama NKRI itu kita presiden melihat secara keseluruhan, secara utuh negara ini. Ya tidak mungkin terlaksana satu daerah, coba dia lagi. Nah, tanggung jawab pemerintah daerah, dia harus siap. Nah, kita timur rakyat, percayalah sama rakyat. Kalau pemerintah berarti dia sudah siap perlengkapannya, rumah sakit, diperbaiki terus menerus. Ya, baik. Jadi ini ikhlas, siap menerima dan perlu dukungan dari masyarakat ya. Kita minta dukungan masyarakat. Kalau kita tidak terima, kemana mereka itu, teman-teman kita itu? Baik. Jadi kami harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Ya, saya sudah di Marilua, semua kelengkapannya ada ini. Siap, sudah sampai ya. Berbesar, ya baik, Mbak Desi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bupati, selamat bertugas. Baik, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja bersama kami Bupati Ende, Jafar Ahmad, yang menyampaikan bahwa ada 29 orang penumpang KM Lambelu asal Kabupaten Ende yang sudah dijemput oleh tim gabungan dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ende, dan saat ini pendengar masih berada di Kabupaten Sika karena masih menunggu satu armada lagi karena tidak cukup armada pertama yang dikirimkan ke sana untuk menjemput. Ada truk berikutnya yang diarahkan dari Kecamatan Kota Baru untuk menjemput mereka di sana. Ketika nanti masuk ke Kota Ende, ini Pak Bupati tidak menolak mereka ya, dan diharapkan masyarakat juga mendukung keputusan dari pemerintah Kabupaten Ende ini. Mereka akan dibawa ke Stadion Marilonga untuk diobservasi awal, lalu dilakukan rapid test lagi, dan nanti dari hasilnya ketika ada yang positif dalam hasil rapid test, ini akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende untuk diisolasi. Pendengar kita